Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban UAS Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja ke soal pertama, yaitu sebutkan imam-imam mazhab hukum hidup pada sebutkan imam-imam mazhab hukum yang hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Menurut Badri Yatim, pada masa dinasti Abbasiyah, para ahli tafsir mengenal metode penafsiran Al-Quran Bi al-Matsur dan Bi al-Rai. Metode penafsiran yang pertama didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan pendapat para sahabat kaul sahbi. Sedangkan metode yang kedua didasarkan pada rasionalitas, tak diragukan lagi. Kata Badri Yatim, tafsir Bi al-Rai dipengaruhi oleh perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di era ini pula. Dan di era ini pula lah ilmu fikih berkembang pesat. Keempat imam mazhab yang masih hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah yaitu Imam Abu Hanifah, lahir pada tahun 700 Masehi dan meninggal pada 767 Masehi, dan Imam Malik 713 Masehi sampai dengan 795 Masehi, Imam Syafi'i 767 Masehi sampai dengan 820 Masehi, dan Imam Ahmad bin Hambal 780 Masehi sampai 855 Masehi. Hidup di zaman dinasti ini. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang apa yang menyebabkan kemunduran pemerintahan Bani Abbas. Kemunduran dinasti Abbasiyah banyak sekali penyebabnya, diantaranya luasnya wilayah kekuasaan yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Menurut Plato, negara wilayahnya yang terlalu luas akan mempersulit pemerintah pusat untuk menjaga dan mengontrolnya. Dengan luas kekuasaan menjadikan pemerintah pusat sulit mengontrol para pejabat setempat yang telah ditugaskan dan juga kesulitan untuk menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Langsung saja pertanyaan nomor 3 atau pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 3 tokoh ilmu pengetahuan Islam Eropa beserta bidangnya. Yang pertama yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 sampai dengan 1037 Masehi. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan Muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini lahir di bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran dunia. Yang kedua yaitu Al-Khawarizmi pada tahun 780 Masehi sampai dengan 850 Masehi. Ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia berikut ini ialah Al-Khawarizmi. Beliau dikenal dengan sebagai satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Pemilik nama lengkap Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ini lahir di Khawarizmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Yang ketiga yaitu Ibnu al-Nafis pada tahun 1213 Masehi sampai dengan 1288 Masehi. Ibnu al-Nafis merupakan seorang ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang terkenal di dunia pada abad ke-13 Masehi. Beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler
pertama kali di dunia. Berkat jasanya yang sangat luar biasa tersebut, Ibnu Al-Nafis dianugerahi Bapak Filosofi Sirkulasi. Yang keempat, pertanyaannya yang keempat yaitu sebutkan 3 kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Ada 3 kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu kemajuan intelektual. Kemajuan intelektual di Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikiran masyarakat Spanyol. Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan. Al-Muwaladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar, atau umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, Al-Saqalibah, atau penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria, yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Yahudi, Kristen, Mujarab yang berbudaya Arab dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol yang kedua yaitu tentang kemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian demikian juga sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air didirikan tempat-tempat yang tinggi. Dengan begitu juga mendapatkan jatah air. Orang-orang Arab memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Faktor kemajuan peradaban Islam yang ketiga yaitu faktor-faktor pendukung kemajuan. Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Al-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdurrahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang melopori kegiatan-kegiatan ilmiah yang terpenting, di antaranya penguasa dinasti Umayyah di Spanyol. Dalam hal ini adalah Muhammad bin Abdurrahman pada tahun 852 Masehi sampai dengan 886 Masehi dan Al-Hakam II Al-Mutasir pada tahun 961 Masehi sampai dengan 976 Masehi. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Islam di Spanyol. Untuk orang-orang Kristen, sebagaimana juga orang-orang Yahudi, disediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana karakteristik ajaran Islam yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini memiliki pengalaman unik yang berbeda dengan di negara lainnya. Lantaran adanya keberagaman budaya dan tradisi antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal menimbulkan akulturasi budaya. Kondisi ini menyebabkan ekspresi Islam tampil beragam dan bervariasi sehingga kaya kreativitas kultural religius. Meskipun kondisi tersebut dinilai menyimpang atau dianggap
tidak genuine dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Proses akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal tidak bisa dibendung karena hal itu sudah menjadi suatu konsekuensi. Hal ini karena jika Islam bersikap keras terhadap budaya atau tradisi lokal, yang terjadi justru pertentangan terhadap Islam itu sendiri, bahkan memungkinkan terjadinya konflik dan peperangan dengan pemangku budaya, tradisi, atau adat lokal. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam lokal ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.